Nah sekarang begini, ada resistor. Tadi kan yang kita bahas resistor seri, kemudian resistor pull down. Nah ada resistor yang sebutnya resistor yang berperan sebagai pull up. Kalau pull up, kalau pull down kan tadi pasang paralel ke ground. Kalau pull up paralel ke positif. Nah perhatikan ini jalurnya. Yang satu masuk ke sini, yang satu masuk ke tegangan. Nah, ini. Coba kita lihat di mesin handphone, yang mana yang disebut dengan berperan sebagai pull up resistor. Nah ini dua. Tegangannya dari V18 dig, kemudian dia masuk ke sini. Ya. Ini ada IC. Nah, ini sama persis ya. Ini ada pull up resistor. Apa fungsi dan peran dari pull up resistor ini? Jadi begini. Perhatikan. Saya klik play. Ini switch belum ditekan ya, masih naik di atas. Lampu merahnya, lampu LED-nya nyala. Karena tegangan ini turun dari sini. Tapi ketika ini diturunkan, lampu merahnya mati. Tapi kalau sebegini kan, nah, ada satu buah kondisi begini Pak. Jalur ini SDA, SCL. Ini jalur data, ini jalur ROC. IC U1401 dia berkomunikasi dengan IC power. Ada komunikasi data. Oke? Ada komunikasi data. Tadi saya sudah katakan bahwa data itu tegangan yang naik turun. Sebetulnya IC U1401 ini di sini, SDA ini ada saklar yang nge-off-kan. Ibaratnya yang ini, on off ini. Ibaratnya on off ini. IC ini nge-off-kan, menurunkan tegangannya. Nanti output tegangan di sini akan menjadi tegangannya jadi begini. Jadi naik turun. Ini IC yang U1401. Kemudian lampu LED ini misalkan IC powernya, begitulah. Jadi ketika IC U yang tadi itu dia nge-ground kan, akan di sini terkirim logik 0. Terkirim logik 0. Ketika ini high, ini on-nya lepas, di sini akan keluar logik 1. Jadi si saklarnya ini di sananya pun akan berbentuk data. Begitu. Kenapa? Berbentuk gelombang. Seperti yang tadi saya tampilkan ya. Yang tadi ada bentuk yang begini. Nah, sekarang begini, Pak. Kalau resistor ini misalkan rusak, ya. Ini ada on-off ini jalan ini. Ada datang nggak ngalir? Nggak ada. Berarti ada komunikasi tidak? Tidak ada. Jalurnya masuk nggak? Jalur masuk kan? Cuma datanya tetap nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada pull up-nya. Pull up itu adalah yang menaikkan tegangannya. Begitu. Atau sekarang begini, resistornya ada, tapi tegangannya nggak masuk. Nih, saya ingatkan. Ada data? Tidak. Artinya, si kutu kupret yang kecil ini
kesenggol aja ke pakai pinset, atau dia itu memang putus, handphone mati. Jadi yang namanya handphone mati itu belum tentu IC-nya yang rusak. Memang IC-nya bermasalah gitu kan. IC-nya bermasalah karena tidak ada komunikasi. Siapa yang rusak? Cuman resistor. Gitu. Kemarin sore ngobrol sama Bang Jeffrey. Bang, apa bener nggak sih katanya? Apakah saya ini mujur? Apa saya ini hoki? Selama ini dari 10 biji BlackBerry yang masuk, 7 ini selesai tanpa ganti IC. Jadi hanya ganti kapasitor, ganti resistor, buang normal. Tetapi tetangga sebelah datang 10, yang 7 itu ganti IC masih belum selesai juga. Saya bilang betul itu. Memang saya pun juga sama kejadian seperti itu. Biar diganti IC satu pabrik, kalau yang namanya komunikasinya bermasalah, ya IC nggak bisa nyala. Begitu. Oke ya. Jadi kalau kita menemukan ada resistor yang seperti ini, ada resistor yang dipasang, yang satunya masuk ke jalur, yang satunya ketegangan, berarti ini resistor berperan sebagai pull up. Pull up resistor ini dia dialah yang menghasilkan yang disebut dengan tegangan kontrol logik atau data. Yang dia up itu sebenarnya apa? Hambatan atau tegangan? Yang di up-nya tegangan. Tegangan. Berarti resistor ini bukan sebagai menghambat arus juga, dia juga bisa saja menaikkan. Sip, pertanyaannya bagus. Begini. Pertanyaannya bagus. Tadi kan menghambat arus. Sip. Begini. Resistor yang seri. Sip. Begini. Resistor ini menahan arus harus. Untuk memberikan tegangan untuk bisa up, jelas itu yang dibutuhkan, gitu kan? Nah, tapi begini yang menarikin dalam hal ini. Kalau resistor ini rusak, boleh nggak kita jumper langsung? Ini saya hilangkan. Atau di bypass. Ini di jumper. Masuk nggak tegangan di sini? Masuk kan? Masuk. Nyala. Apa yang akan terjadi kalau ini saya nolkan? Ini ikut short. Kan si IC tadi fungsinya dia nge-ground kan? Dia nge-ground kan? Kalau ininya tidak ditahan dulu arusnya, ketika di-ground kan atas nggak bakal ikut konslet. Begitu. Nah, kembali ke yang ini. Jadi kalau misalkan ininya di bypass, langsung aja begini, set di bypass. Tegangan ada. Tetapi ketika U1401 ini nge-ground-kan, dia kan fungsinya nge-ground kan? Ya. Ketika nge-ground-kan, V18 DIN-nya ikut di-ground-kan. Sedangkan V18 DIN ini tegangannya dibutuhkan untuk CPU, untuk IC flash, untuk LCD, jadi terganggu kan ikut ke-ground-kan. Jadi peran resistor ini jelas sebagai penahan arus juga. Begitu. Jelas sebagai penahan arus juga. Sorry, yang ini kelewat ya. Tegangan perintah. Kalau tegangan perintah itu tidak ada resistor. Tidak ada resistor, entah mau seri ataupun paralel. Tegangan perintah ini karena dia tidak ada arus yang besar, jadi dia nggak butuh ditahan arus dong, arusnya aja kecil. Kemudian tidak perlu pull up karena yang memberikan tanda ya IC itu. Begitu. Cuma nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana kita tahu dari nama-nama ini ya. Ini kan nama-nama tegangan nih. Dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa memilah? Yang mana sih yang tegangan kerja? Yang mana sih yang nama tegangan perintah? Yang mana yang disebut dengan kontrol? Yang mana yang disebut kok?
Kita nanti akan sampai ke arah sana. Tapi sabar dulu. Pondasinya harus kuat dulu ya. Harus kuat dulu pondasinya. Sampai minta pulang. Biasanya minta pulang.